Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa tanah air dimanapun Anda dan berada. Hari ini adalah hari Jumat ya. Insya Allah nanti siang kita akan melaksanakan khutbah Jumat. Dan setelah itu ada doa khitanan ya di gang saya sendiri, yang kebenaran yang khitan itu masih cucu statusnya itu. Jadi saya diminta oleh mereka untuk memberikan tausiah singkat, yang namanya tausiah sudah Jumatan itu. Tentu para pengunjung sudah pada lapar, jadi kajinya tidak boleh panjang-panjang. Nah, nanti insya Allah saya akan menyampaikan cerita tentang mengapa khitan itu diwajibkan. Jadi kebanyakan kita kan tidak sampai ke situ berpikirnya. Khitan atau sunat bagi laki-laki itu diwajibkan gitu. Jadi persoalannya begini. Ada kalimahnya Allah mengatakan, Innallah yuhibbu mutawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang bertaubat dan mencintai orang yang bersih atau suci. Nah, makanya kalau kita sudah berwudu, doanya itu. Doanya minta supaya kita menjadi orang yang bertaubat dan menjadi orang yang bersuci. Nah, jadi kalimat doa setelah wudhu itu adalah Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang bertobat dan jadikanlah aku hamba yang selalu bersih atau suci. Nah, ini tidak dan tidak harus kita lakukan setiap saat setelah kita melaksanakan wudhu. Nah, jadi saudaraku yang saya hormati, khitan itu sunat ya, kalau bahasa Bengkulu itu sunat, mungkin kalau bahasa-bahasa yang lain itu sunat juga. Kata sunat ini bermula pada kata sunnah Rasul. Nah, jadi sunnah Rasul itu mengajarkan kepada kita melalui nabinya supaya putra-putra itu dipotong ujung daripada kulupnya itu. Supaya apa? Ya, ada 3 kemungkinan. Bahkan kemungkinan itu akan menjadi pasti ketika kita merasakan. Pertama, kalau tidak dipotong ujung tadi, besar kemungkinan akan menjadi sebab batalnya wudhu. Nah, kalau wudhu itu batal, otomatis sholatnya batal. Kalau sholatnya batal, otomatis agamanya batal. Kenapa sedemikian? Karena sholat itulah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itulah tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat, berarti mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan sholat, berarti meruntuhkan agama. Itu. Yang kedua, fungsi khitan itu adalah membersihkan bagian itu. Kalau laki-laki mengerti itu, ada beberapa hal yang tidak baik di posisi itu. Itu biasanya waktu kita masih anak-anak. Ada bagian-bagian yang seperti putih-putih. Dan ini adalah bakteri yang akan menjadikan sebab kanker kulit. Nah, yang ketiga, fungsi di kita tadi adalah untuk sensasi seketika kita telah sampai umur. Setelah kita menikah, dan ini tidak perlu saya ceritakan, ini pahamlah kita itu. Karena ada beberapa action rangsangan dari seorang laki-laki kepada perempuan di saat begitu, dengan adanya lekukan-lekukan pada benda itu. Lekukan yang menonjol lah, katakanlah bekas jahitan daripada ujung daripada itu tadi.
Nah, itu kira-kira gambarannya tuh. Namun perlu kita pahami bahwa yang hendak saya sampaikan itu sebenarnya lebih daripada itu. Lebihnya di mana? Nah, dengan adanya kita berkhitan, insya Allah wudhu kita sah. Karena tidak ada lagi bekas-bekas kotoran kecil tadi menempel di dinding kulit. Dengan adanya wudhu itu sah, sholat pun sah. Tinggal khusyuk dan tidak khusyuknya. Tinggal konsisten dan tidak konsistennya dengan sholat itu sendiri. Nah, yang tidak saya sampaikan adalah ada sholat itu yang disebut dengan amilus sholah, yaitu mengerjakan sholat. Artinya ya dia tegak, ruku, i'tidal, sujud, duduk. Ada yang seperti itu. Ada yang disebut dengan aqimis sholah. Artinya dia memang benar-benar menegakkan sholat itu dari rasa dirinya. Baik dari suara, kata, dan perbuatannya itu dia sadari perlakuannya. Dan dia tahu di mana tempat menempatkan momentum itu. Itu momentum di saat dia bertemu dengan Tuhan di dalam sholat. Dia tahu. Nah, yang ketiga ada namanya hafizus sholah, yaitu menjaga sholat itu supaya tetap abadi pada dirinya. Kejadian ini adalah di luar sholat justru. Nah, kejadian di luar sholat inilah yang dikatakan hafizus sholah, sekaligus yang dikatakan sholat doimun. Nah, itu dia. Nah, ini kurang diperhatikan oleh kita orang Islam, karena kita menganggap sholat itu adalah amilus sholah tadi, rutinitas tadi, azan, kita ke masjid, kita berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk, kita mulai daripada Allah Akbar, kita tutup dengan salam. Kita kira sholat itu hanya itu, padahal itu adalah momentum di mana kita memulai sholat itu sendiri dengan sebuah ritual yang diajarkan, mulai pada wudhu, ya, artinya bersih badan, bersih pakaian, dan bersih tempat, bersih pemikiran, bersih perasaan, bersih konsentrasi. Itu baru ritual. Nah, sholat yang sebenarnya adalah seketika kita selesai ritual itu, mulai kita assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, kita bersalaman dengan saudara-saudara kita, maka bertebaralah kita di muka bumi. Disitulah letak kesejatian sholat kita. Apakah kita benar-benar sholat atau tidak, di situ kelihatan. Nah, bagaimana kita bisa paham ini? Kembali kepada dasar sholat itu diperintahkan. Dasar sholat itu diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasul. Yang bunyinya wa aqimis sholah innas sholata tanha anil fasai wal munkar. Ya, ukurannya cuma itu. Kamu laksanakan sholat, kamu dirikan sholat. Nah, nanti akan kelihatan keberadaan perlakuanmu itu. Adakah sholat kamu itu mencegah kamu daripada perbuatan keji? Adakah sholatmu itu mencegah kamu daripada perbuatan mungkar? Kira-kira begitu maksud Allah dan Rasul. Nah, pertanyaannya apa itu pekerjaan keji, Pak Abu Fikri? Ya, keji itu kerjaan yang menjijikkan. Misalnya begini, ada orang nangis, air matanya bercucuran. Kita tampung, kita masuk dalam gelas. Kemudian ada orang berolahraga, keringat bercucuran. Kita ambil, kita masuk ke dalam gelas. Kemudian ada orang luka, keluar darahnya. Kita tampung, kita masuk dalam gelas. Lalu kita aduk dengan sendok. Kita minum.
Wah, bagaimana? Apa rasanya? Ya, asin lah. Asin, rasa garam, keringat, air mata, darah itu. Tiga rasa asin yang tidak dipahami oleh orang banyak. Bahwa itulah buah kehidupan, buah pencapaian. Itu maksudnya uang, saudaraku. Harta, saudaraku. Jabatan. Pencapaian hidup itu adalah uang, harta, dan jabatan. Jika ini punya orang kita ambil, maka tidak jauh berbeda kita dengan orang yang meminum air mata, darah, dan keringat yang sudah diaduk. Menjijikkan. Itu keji. Di dunia saja sudah seperti itu. Tapi tidak lama setelah itu kita akan mengalami akibatnya. Kita meminum darah itu haram. Meminum keringat itu haram. Meminum air mata itu haram. Karena itu adalah cairan yang berfungsi untuk mengolah kesehatan pada tubuh. Ampasnya dibuang, maka itulah dia bendanya. Itu. Ya tidak lama lagi sakit kita. Sakit itu yang disebut dengan siksaan atau azab oleh karena ulah kita. Oh, tapi kan kami tidak pernah minum keringat, Pak Abu Fikri. Tidak pernah minum darah, tidak pernah minum air mata orang. Ya, kan saya katakan, seketika kita mengambil uang orang, harta orang, jabatan orang secara tidak hak, statusnya adalah sama dengan meminum yang tadi, yang menjijikkan. Gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, yang keji itu adalah seketika kita melihat orang yang sudah mati 3 hari 3 malam. Badannya sudah membengkak, membiru. Terdapat gores-gores. Ada keluar cairan kuning, putih kekentalan. Ditambah lagi 3 hari lagi. Membengkak, sudah keluar belatung. Kita lapar nih. Kita makan. Apa belatung-belatungnya kita makan. Lahap. Menjijikkan? Ya menjijikkan. Itulah keji. Oh, tapi kan kami tidak mungkin Pak Bu Fikri melakukan itu. Iya. Tapi ada perbuatan yang hukumnya sama dengan itu kita lakukan. Apa itu? Kita menggibah. Kita mengupat, menggunjing. Kita memfitnah. Itulah bagian daripada kita. Efeknya akan sakit hari ini. Besok lusa kita akan menerima akibatnya. Yang ketiga, di depan ini nasi padang. Ya, di sebelah kiri nasi basi berulat bau. Banyak belatung. Lahap sekali kita memakan itu. Tapi yang nasi padang, yang rendang, yang tunjang tadi, yang harum, kita tidak tertarik. Tapi tidak mungkin Pak Bu Fikri kami melakukan itu. Iya. Saya tidak mengatakan kita melakukan itu. Tetapi ada suatu pekerjaan yang kita lakukan sama dengan itu. Artinya kita sudah punya istri. Kita masih berjajan keluar. Sudah punya suami, masih berjajan keluar. Dan menikmati jajanan yang tidak sah. Yang tidak halal. Jajanan itu artinya berselingkuh, saudara. Nah, kalau ini masih kita kerjakan di dalam kehidupan sehari-hari, berarti sholat ritual yang kita lakukan tadi sebagai amilus sholah itu masih perlu ditinjau kembali kebenarannya, keabsahannya. Jangan-jangan itu tidak benar. Karena dia tidak memberikan kekuatan terhadap kekejian tadi. Dia tidak mencegah. Jadi hati-hati. Kita rajin ke masjid, tepat azan ke masjid. Kita terakhir pulang
Bahkan sudah sholat kita mengaji pula. Tapi di luar kita suka menggunjing orang, menghasut orang, memfitnah orang, suka mengambil hak orang, barang orang, dan suka pula berselingkuh. Tidak laki-laki, tidak perempuan, sama saja. Itu saudaraku. Karena sejatinya sholat itu bukan waktu kita ritual, tetapi sewaktu kita melaksanakan realisasinya, itu hafizus sholat atau sholat do'imun itu saudaraku. Nah, jadi sholat ritual tadi itu adalah dasar kewajiban mutlak, tapi realisasinya lebih dibutuhkan lagi dibanding yang pertama. Walaupun yang pertama tidak boleh tinggalkan loh. Karena begini, bagaimana Pak Abu Fikri, orang itu baik tapi dia tidak sholat? Tidak bisa. Kedua-duanya harus dipakai. Jangankan yang tidak sholat, yang sholat saja begini. Kalau kita lihat dia baik dan benar, mungkin itu penglihatan kita. Di balik semua itu Allah tidak pernah bohong, Rasul tak pernah bohong. Orang sholat saja begini kondisinya, apalagi tidak sholat. Gitu saudaraku. Nah, itu keji. Kalau mungkar yang bagaimana? Nah, mungkar itu artinya mungkir, mengingkari. Seketika kita melakukan perbuatan, di hati sudah mengatakan jangan, tapi kita lakukan juga. Suara hati itu adalah suara kebenaran, suara Tuhan yang menunjukkan pada kita jangan kita melakukan itu. Misalnya ada HP orang terletak di atas meja. Tiba-tiba hawa nafsu berkeinginan mengambil HP itu. Sudah ada dalam rasa ini, rasa takut, rasa cemas, berdebuk-berdebuk. Tapi kita langgar. Rasa cemas, rasa yang takut tadi adalah bahasanya Allah kepada kita. Jangan. Itu saja sudah menunjukkan betapa hal itu adalah salah. Itu. Atau kita tertarik dengan senyuman istri orang. Nah, kita tanyakan nomor HP-nya. Kita kontak, respon dia. Kita lanjutkan. Di hati sudah mengatakan jangan. Kasihan istrimu, kasihan anakmu, kasihan suaminya, kasihan anaknya, kasihan keluarga mereka, kasihan keluarga kita. Sudah ada sinyal di dalam dada. Kita mungkiri, kita lanjut. Dan banyak lagi saudaraku, contoh-contoh yang bersifat keingkaran. Jadi mungkar itu bahasanya adalah kita melakukan sesuatu yang kita tahu itu salah tapi kita lakukan. Itu. Atau ada suatu tawaran kebenaran, kita tahu itu bermanfaat, kita bisa melaksanakan tapi kita tidak lakukan. Itu mungkar. Nah, jadi walaupun kita sholat, kita sembahyang, kalau yang tadi masih kita lakukan, ya, keji kita lakukan, mungkar kita lakukan, bukan sholatnya tidak sah. Sholatnya sah. Terjadi loh. Pengertian tidak sah itu kan batal. Tidak dianggap ada. Sah sholatnya. Tidak batal sholatnya, tapi sia-sia. Sia-sia artinya tidak memberikan manfaat. Tidak menyampaikan kita kepada tujuan sholat itu sendiri. Yaitu, waqimis sholah, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, demikian saja saudara-saudaraku. Yang bakal saya sampaikan nanti siang ceramahnya. Bermulai pada khitan tadi. Khitan tujuannya adalah untuk membersihkan diri kita, tubuh kita, jasad kita. Kemudian dengan itu wudhu kita sah, sholat kita sah, agama kita sah. Kemudian khitan membersihkan kita, membuat kita daripada bakteri yang akan memungkinkan timbulnya kanker kulit bermula daripada ujung itu tadi. Kemudian khitan memberikan kenikmatan khusus kepada kita atau sensasi khusus kepada kita seketika kita bersama dengan orang yang kita cintai secara sah dalam Islam atau orang yang sudah kita nikahi dia. Itu saja saudaraku. Apa yang saya sampaikan itu adalah pengalaman saya, pengalaman kita semua. Jadi tidak perlu dijelaskan lagi panjang lebar. Oke, sip. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.